Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita hari ini belajar mata pelajaran Akidah Akhlak untuk Madrasah Tsanawiyah atau MTS. Kelas 7. Baiklah, pada bab 1 kita akan belajar ada subtema dari D, pengertian iman, Islam, dan ihsan. 1. Iman. Iman menurut bahasa berarti percaya. Sedangkan menurut istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan anggota badan atau perbuatan. Jika seseorang sudah mengimani seluruh ajaran Islam, maka orang tersebut sudah dapat dikatakan mukmin atau orang beriman. Iman terdiri atas 3 tingkatan. 1. Tingkatan mengenal. Artinya seseorang baru mengenal sesuatu yang diimani. Yang kedua, tingkat kesadaran. Artinya iman seseorang sudah lebih tinggi karena sesuatu yang diimani ini disadari oleh alasan tertentu. Yang ketiga, tingkat hakul yakin. Artinya iman yang tertinggi, seseorang mengimani sesuatu tidak hanya mengetahui dengan alasan tertentu, tapi diikuti dengan ketaatan dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Islam. Islam secara bahasa berarti tunduk atau patuh atau menyerah diri dan selamat. Atau bisa dikatakan selamat. Sedangkan menurut istilah, Islam ialah agama yang mengajarkan agar manusia tunduk, patuh, dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajaran Islam harus diyakini kebenarannya. Allah menjamin kebenarannya tersebut sebagaimana firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 19 berikut, yang artinya sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut, yang artinya kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Rasulullah SAW menjawab, kesaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan puasa Ramadan, serta haji ke Baitullah jika mampu bepergian kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Dari pengertian Islam mencakup 5 hal. 1. Bersahadat dengan 2 kali syahadat. 2. Menegakkan sholat. 3. Puasa di bulan Ramadan. 4. Menunaikan zakat. 5. Haji jika mampu. Kelima tersebut terangkum dengan apa yang disebut dengan rukun Islam. Karena itu, kewajiban setiap muslim adalah melaksanakan rukun Islam tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak sekalian harus hafal rukun Islam yang 5. Ketiga, ihsan. Ihsan berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah berbuat baik, berbakti atau mengabdikan diri. Sedangkan menurut istilah, berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dilandasi kesadaran dan keikhlasan. Nah, berbakti kepada Allah yakni berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri, sesama manusia maupun bagi makhluk lain. Semua perbuatan itu dilakukan semata-mata karena Allah, seolah-olah orang yang melakukan perbuatan itu sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang telah menerapkan hal ini disebut dengan muhsin. Hal ini terungkap dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya,
Kabarkanlah kepadaku tentang ihsan itu. Beliau menjawab, kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Maka jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia, Allah Subhanahu wa taala, melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Dengan kata lain, dalam beribadah kita harus benar-benar ikhlas, khusyuk dan tunduk hanya kepada Allah. Ihsan ada 4 macam, yaitu 1. Ihsan terhadap Allah, 2. Ihsan terhadap diri sendiri, 3. Ihsan terhadap sesama manusia, 4. Ihsan terhadap makhluk lain atau alam lingkungan. Artinya kita harus berbuat baik terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia, dan terhadap makhluk lain. C. Hubungan iman, Islam, dan ihsan. Hubungan iman, Islam, dan ihsan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Artinya, jika seseorang mengaku berakidah Islam atau sebagai Muslim, maka harus ada 3 unsur pokok ini di dalam dirinya, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Ketiganya mempunyai hubungan yang sangat erat. Iman menekankan kepada akidah dan keyakinan atau amal batin. Ilmu yang membahasnya adalah ilmu tauhid, yaitu hal-hal yang diyakini oleh seseorang yang mukallaf, orang-orang yang telah dewasa dan wajib menjalankan hukum-hukum agama, terdiri dari ketuhanan, kenabian, hal-hal sam'iyat, masalah yang gaib. Sedangkan Islam lebih menekankan amal lahir, tindakan yang nyata sebagai bukti keimanannya. Ilmu yang membahasnya adalah ilmu fikih, yaitu ilmu tentang hukum-hukum syariat praktis yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk dilaksanakan oleh kaum muslimin. Ihsan adalah perwujudan dari iman dan Islam seseorang, sekaligus sebagai cermin kadar iman dan Islam seseorang. Rukun ihsan berisi tentang pelaksanaan ibadah dengan khusyuk, rendah hati, ikhlas, menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala baik ketika diam maupun bergerak. Ilmu yang membahasnya adalah ilmu tasawuf, yaitu tentang ilmu akhlak batin yang merupakan hal-hal yang menyelamatkan, wajib dijadikan hiasan oleh seseorang hamba, dan hal-hal yang merusak yang harus ditinggalkan untuk meraih akhlak yang terpuji. Seseorang yang kadar keimanannya tinggi akan melakukan rukun Islam yang kelima dengan penuh keikhlasan dan kekhusyuan. Baiklah anak-anak, dari pelajaran ini semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapat petunjuk dalam menjalankan akidah Islam secara utuh dan tanpa keraguan, dan akhirnya kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat dalam naungan ridhonya. Sekian, terima kasih.